Bab 98. Tengah malam Stella merasakan kepalanya sangat pusing. Ia memegang hidungnya dan ia mimisan. Stella berusaha bangun agar tidak membangunkan Alvaro. Dengan langkah yang amat lambat, Stella pergi ke kamar mandi. Ia membasuh hidungnya. Ini pertama kalinya benar-benar melupakan obatnya. Tidak tepatnya Stella sama sekali tidak meminum obatnya. Inilah akibat jika ia melupakan obatnya. Stella dalam masalah besar. Tapi detik kemudian Stella mengelus perut datarnya. Ia harus kuat demi bayinya. Stella kepalanya sudah tidak terlalu pusing. Stella kembali tidur di tempat Alvaro. Ia benar-benar membutuhkan tidur sekarang. Paginya lagi-lagi perutnya tidak mau bersahabat dengannya. Ia memuntahkan semuanya. Semalam bahkan Stella tidak makan apa-apa dan sekarang ia memuntahkan semuanya. Alvaro langsung bangun ketika mendengar Stella muntah-muntah di kamar mandi. Tanpa bicara apa-apa, Alvaro memijat belakangnya leher Stella. Stella menoleh ke arah Alvaro ketika ia sudah tidak mau lagi. Terima kasih sayang, ujar Stella. Tulus, Alvaro menganggukkan kepalanya lalu merapikan rambut Stella yang berantakan. Aku mau ayam kecap, ujar Stella langsung diangguki oleh Alvaro. Ayo kita keluar sayang, kau akan mendapatkannya segera. Stella mengikuti Alvaro. Stella tidak ingin mandi hari ini karena air juga begitu dingin sekarang. Sudah bangun, tanya Maria yang sedang menyiapkan sarapannya. Mam, ujar Alvaro jadi lupa kenapa ia ke dapur. Stella mau ayam kecap, Mam. Stella membuat Alvaro mengangguk kepalanya. Ia jadi ingat kenapa mereka ke dapur. Maria tersenyum lalu mengangguk kepalanya. Akan Mama buatkan. Kau duduk dulu atau menonton. Tidak sampai setengah jam ayam kecapmu sudah siap, ujar Maria. Stella duduk di lantai. Ia sangat malas untuk berjalan sedikit saja ke kursi makanan yang jaraknya hanya 3 langkah saja. Sayang, kenapa duduk sini kotor, dingin? Ayo berdiri dan pindah, ujar Alvaro cemas berjongkok di depan Stella. Stella menggelengkan kepalanya. Magar, aku malas sekali berjalan, ujar membuat Alvaro menggelengkan kepalanya. Malas. Jarak antara Stella dan kursinya hanya 3 langkah saja. Bahkan jika langkahnya Stella sedikit dilebarkan, itu akan jadi 1 langkah saja. Lalu di mana letak malasnya? Mariam yang melihat itu hanya bisa geleng-geleng kepala melihat Stella yang sedang dengan malas-malasan. Dulu dirinya juga begitu ketika mengandung Stella. Ayo sayang, berdiri, kau bisa masuk angin jika duduk di lantai, ujar Alvaro frustasi sambil memegang kepalanya. Gendong, ujar Stella menghentakkan keduanya tangannya. Alvaro menganggukkan lalu menggendong Stella seperti menggendong bayi koala. Stella tersenyum ketika Alvaro mendudukkannya di kursi. Terima kasih, sama-sama sayang, jawab Alvaro tersenyum cerah. Ini katakan Maria benar, tidak sampai 30 menit ia selesai memasak ayam kecap untuk Stella. Terima kasih Mi, ujar Stella lalu mulai melahap sarapan ayam kecapnya. Di tengah makannya, Stella merasakan pusing dan itu berhasil membuat Alvaro dan Maria khawatir. Sayang, kau kenapa pusing? Tanya Maria membuat Stella mengangkat kepalanya dengan hati-hati lalu tersenyum. Tidak, hanya saja Stella merasakan ada bawang putih di dalam sini. Stella jadi tidak berselera lagi, jawab Stella. Benar, Stella tidak bohong. Ia memang tidak sengaja menggigit bawang putih. Maria meminta maaf karena tidak tahu kalau Stella juga tidak menyukai bawang putih sama dengan Bram. Tidak apa-apa Mi, Mami tidak perlu minta maaf karena Mami memang tidak salah, jawab Stella lalu minum 1 gelas penuh menghilangkan bau bawang putih dari mulutnya. Jangan lupa like and comment and share ke teman-teman kalian ya, karena satu dukungan dari setiap kalian sangat berharga untuk to be continue. Bye bye.